Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Khususnya para user Bison dimanapun Anda berada, dan juga para riders, sedulur dan sehobi, tetap semangat. Ya, video yang saya buat kali ini untuk menjawab beberapa DM mengenai kendala-kendala karburator, khususnya para user Bison ya, yang punya Yamaha Bison di rumah, maupun PE ataupun karbu bawaannya seperti ini ya. Mikuni ini bawaan Bison, cuman ini yang saya pegang ini yang KW-nya. Lanjut saja ya. Video yang saya buat bukan untuk menggurui, hanya saja berbagi pengalaman yang sudah saya lalui ya. Ini awalnya begini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah saya buka bautnya. Kendalanya biasanya berebet. Nah, ada yang DM tuh, "Bang, berebet." Nah, saya tanya, berebetnya di putaran atas apa di putaran bawah? Nah, seperti ini. Ya, ini nih kalau nggak salah sebutannya MJ ya, main jet. Yang besar ini main jet. Ini main jet. Yang ini PJ, pilot jet. Nah, biasanya kalau yang bermasalah yang di sini nih, ini MJ ya. Biasanya kalau putaran atasnya berebet atau putaran tengah, misalkan digas kenceng ya, digasnya itu paling pol lah, itu berebet. Nah, berarti MJ-nya, main jet ini kebesaran. Begitu pula andaikan berebetnya di putaran bawah, baru gas sudah berebet, baru gas awal itu berebet. Nah, ini berarti ini kebesaran nih, ini ya nih, yang ini nih. Ini PJ ya, pilot jet. Jadi yang ini kalau putaran atas atau tengah berebet, ini kebesaran MJ, main jet. Kalau putaran bawah berebet, ini pilot jetnya kebesaran, seperti itu. Dan ada lagi, apabila tenaganya loyo atau ngempos, biasanya kalau digas ngempos gitu kan, berarti MJ dan PJ-nya otomatis kekecilan gitu. Nah, sudah cukup paham ya. Jadi MJ PJ-nya seperti itu, bisa kebesaran, bisa kecilan, jadi disesuaikan. Jadi kalau karburator itu nggak bisa langsung instan pasti, nggak, kita harus tahu dulu maunya seperti apa nih karburator gitu ya. Seperti kalau PDKT ya, itu harus tahu dulu nih cara menggaitnya seperti apa. Nah, biasanya juga karburator PE ataupun karburator bawaan Bison itu biasanya bensin netes ya. Bensinnya netes nih. Kenapa nih yang terjadi ya? Ini kalau pengalaman saya, nggak tahu ya kalau abang-abangku sekalian. Pengalaman saya itu biasanya ini saya ganti nih. Apa nih nama sebutannya, saya nggak tahu nih sebutannya nih. Yang di dalam ini, pen yang di dalam ini nih, yang di bawah pelampung ini nih. Ini yang saya ganti nih. Kalau bocor terus loh. Kalau kan bocor tuh di setting bisa, yang gak usah diganti. Cuma kalau nggak bisa di setting pelampungnya, ini harus ganti. Itu pengalaman saya sih seperti itu. Nah, itu udah saya jawab ya, yang sudah DM saya nih udah saya jawab. Nah, lalu ini tambahan lagi nih. Ini yang paling membagongkan, asik, membagongkan. Jadi heran saya pernah punya PE ya, PE 28 saya gunakan. Itu di setting nih, di setting ini ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kebesaran atau kecilan saya setting, saya gonta-ganti, nggak nemu. Ternyata masalahnya cuma ada di sini. Ini yang kita ceritain PE. Masalahnya cuma di sini, setelan gas, setelan angin, ini saya ganti. Ternyata apa? Dratnya aus, ataupun pernya udah nggak main, itu ngaruh ternyata. Jadi utamanya sih di sini. Cuma kalau di sini setel nggak bisa ya, di sini setelan gas sama setelan angin ini wajib dicek juga. Hal yang kecil lah, hal yang nggak mungkin bisa terjadi soalnya. Seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya,
suka nembak-nembak katanya karburatornya. Ya mungkin dia dulunya latihan tentara ya. Jadi nembak-nembak. Nah, kalau dengan sering nembak-nembak itu diperhatikan juga nembak-nembaknya di bagian mana. Biasanya itu ngaruhnya dari intake atau manifold. Intake-nya kurang rapat bautnya ataupun karet manifolnya sudah getas ataupun kendor. Nah, itu berpengaruh. Jadi karet manifold ya yang di sini ya. Yang di sini karet manifolnya. Nah, itu dicek klaimnya itu kencang atau tidak ataupun ada yang retak atau enggak karet manifold. Kalau ada karetnya bermasalah, itu akan nembak-nembak terus yang di sini nih. Sama intake-nya juga diperhatikan juga. Seperti itu. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah selalu buat kita semua. Mohon maaf loh kalau yang saya jelaskan kurang tepat ataupun ada yang kurang penyampaiannya, mohon maaf. Namanya juga sama-sama belajar. Saya cuma berbagi pengalaman saja. Oke, terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.